Alhamdulillah wa syukurillah, saya saksikan juga di rumah duka ya cukup banyak jamaah, yaitu sahabat, kerabat dan teman-teman seperjuangan dari almarhum hadir secara langsung di rumah duka, dan kita semua juga hadir dari rumah kita masing-masing berdoa untuk keselamatan kita semua, bil khusus untuk almarhum saudara kita dan sahabat seperjuangan kita, almarhum Bapak Dr. Haji Muhammad Husni Muaz. Ya, tentu bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, pada hari-hari ini dan masa-masa pandemi ini, memang satu ucapan yang paling banyak kita dengar di antara kita adalah istirja, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu suatu ikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini atau ucapan ini bersumber dari ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua sebagai suatu hakikat dan sebagai suatu pelajaran. Sebagai suatu hakikat, ya, karena memang demikianlah kehidupan, ya, demikianlah kehidupan, dan juga sebagai satu pelajaran dalam arti dari rangkaian kejadian itu kita bisa mengambil hikmah, ya, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ayat ini diawali dengan qasam, suatu penegasan yang kata para ulama, penegasan di sini sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa bagaimanapun beratnya cobaan, ya, musibah seperti apapun, ya, namun masih lebih banyak nikmat Allah kepada kita. Masih lebih banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlimpah kepada kita. Maka di situ diperkuat, ya, di awal ayat ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Jadi ayat ini menyebutkan cobaan itu sebagai syai', ya, sesuatu yang sedikit. Sedikit tentu bukan berarti dianggap kecil atau dianggap remeh, tidak. Tetapi sebagai penegasan bahwa dibandingkan, ya, dibandingkan dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah-musibah yang kita terima itu masih tidak ada apa-apanya. Artinya ayat ini, bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, adalah ayat yang taba'as ala syukri, yaitu ayat yang mendorong kita, memotivasi kita untuk bersyukur. Maka di akhir ayat ini, wa basyiris sabirin, dan berikanlah recording in progress bagi orang-orang yang sabar. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menjaga kesyukuran di tengah musibah? Ya, tentu kalau bagi saudara kita, ya, seperti orang baik yang bernama almarhum Bapak Haji Muhammad Husni Muaz, ya, maka saya yakin, ya, bahwa beliau sekarang di alam barzakh dalam keadaan bersyukur. Kenapa dalam keadaan bersyukur? Karena ada ungkapan dalam riwayat, al-mautu rohatul mu'min. Ya, jadi kematian itu adalah saat seorang mukmin itu justru kemudian bisa beristirahat. Dia bisa beristirahat dari hiruk pikuk dunia yang luar biasa. Dia bisa beristirahat dari 1001 kekhawatiran dalam kehidupan. Ya, bapak-bapak dan ibu,
kita semua dalam masa seperti ini kan hari-hari kita ada perasaan ya. Mendengar di mana-mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini teman kena musibah, yang ini masuk ICU, yang ini meninggal dunia, yang macam-macam lah. Ada 1001 keresahan. Maka ketika dunia itu sudah ditinggalkan oleh seorang mukmin, ya, itu artinya dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada semua kesusahan dan keresahan itu. Maka untuk beliau, ya, saya yakin bahwa kesyukuran di tengah musibah itu, ya, sekarang beliau rasakan. Dalam arti bahwa beliau sekarang berada dalam keadaan lapang di alam barzah, insya Allah. Karena kita semua bersaksi beliau adalah orang baik. Beliau adalah seorang ahli ilmu, ya, alimun, amilun bi ilmihi wa mukhlisun bi amali. Dia berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, mengajar sekian puluh tahun ya di universitas dan di banyak sekali tempat ya. Sampai bahkan beliau itu istilahnya tidak cukup waktu untuk mengurus gelar guru besarnya lah, katakan sebagai profesor ya. Padahal beliau sudah lebih dari layak dan mampu untuk menjadi seorang guru besar. Bahkan guru besar itu banyak menjadi murid. Artinya apa? Bahwa mahabbat itu istaghraqathu ya. Jadi beliau tenggelam di dalam kecintaan pada ilmu pengetahuan, sehingga hal-hal yang dalam tanda kutip remeh-temeh lah, katakanlah gelar ini, gelar itu, bukanlah menjadi sesuatu yang beliau kejar. Nah, orang yang seperti ini, rajul alimun wa amil wa mukhlisun fi amali, insyaallah ya, sekarang berada pada raudhah min riyadil jannah untuk almarhum. Nah, lalu bagi kita bagaimana kesyukuran di tengah musibah ya? Ya, tentu kesyukurannya adalah kita bisa masih mengambil iktibar ketika terjadi musibah, dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah, itu satu kesyukuran. Maka saya mengajak kita semua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari di tengah musibah yang menimpa kita sebagai sahabat beliau, sebagai murid beliau, sebagai keluarga beliau, sebagai rekan seperjuangan beliau di dalam NWDI, saya mengajak bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, untuk mari mengambil hikmah, ya, mengambil pelajaran. Yang pertama tentu bagi kita bahwa yang paling mendasar, kita semua akan wafat ya. Jadi saya, bapak-bapak, ibu, ya tinggal kita nunggu giliran saja. Kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umur, tapi dengan kesadaran penuh pada saat kita berdoa itu, bahwa Allah Ta'ala biyadihi kullu syai'. Ya, Allah Ta'ala yang menentukan dan mentakdirkan kapan kita akan. Jadi kita berdoa panjang umur, tapi kita sadar dan harus siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran ini bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, ya harus membuat kita lebih pacu, ya, lebih pacu dalam arti aktif ya. Dalam arti aktif yaitu menambah amal soleh, dan lebih pacu dalam arti yang pasif yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi bahasa kita jamak-jamak ya, tinggalan hal-hal si denara manfaatnya di kita. Bukan sekedar perbuatan-perbuatan si kanggo dalam arti maksiat, tapi secukup ya. Perbuatan itu tidak membawa kebaikan dunia akhirat, tidak membawa kemaslahatan, kita tinggalkan. Jadi itu pelajaran yang pertama bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, ya, kafa bil mauti wa'izo, bahwa beliau ini sudah selesai urusannya, ya, sudah bahagia. Nah, tinggal kita sekarang sebagai yang masih hidup, mari kita ambil pelajaran. Ya, yang pertama, mari kita perbaiki diri kita. Yang kedua, bahwa kullu man 'alaiha fan
bahwa dalam kehidupan ini selalu ada pergantian, pergiliran. Kalau bahasa organisasi itu ada regenerasi. Maka regenerasi itu mengharuskan terbangunnya kaderisasi. Karena itu dalam konteks berorganisasi sebagai warga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh, mari kita bangun suatu kaderisasi di dalam perjuangan. Jangan sampai kita mengandalkan 1-2 orang yang kemudian ketika sudah tiba saatnya Allah wafatkan, kita bingung untuk meneruskan perjuangan. Jadi perjuangan itu bukanlah bukanlah sesuatu yang melekat pada individu, tapi perjuangan itu adalah sesuatu yang hidup sebagai ide dan gagasan pada kita semua dan pada semua benihan. Karena itu kepada semua ikhwah, para saudara-saudaraku pengurus organisasi, masuk juga murid-murid beliau, mari kita warisi nilai-nilai yang ada, belajar berorganisasi yang baik, belajar untuk berkhidmat dengan kiprah yang bermanfaat, belajar untuk berkhidmat untuk masyarakat dengan khidmat yang menghadirkan kemaslahatan. Terus kita belajar dengan menjadikan organisasi kita menjadi organisasi yang terus belajar, maka insya Allah boleh saja orang per orang itu wafat sesuai dengan sunnatullah, tapi ide dan gagasan itu akan tetap terus hidup dan bermanfaat untuk umat manusia. Nah, ini bapak-bapak dan ibu saudara sekalian membangun semangat untuk terus belajar, membangun kaderisasi sehingga tercipta regenerasi. Ini juga sesungguhnya yang almarhum ini menjadi satu pemikiran yang terus-menerus beliau perjuangkan, yang sering kita dengar dengan istilah sekolah perjumpaan, dan juga ide untuk banyak bertemu dan berjumpa, lalu membangun sikap saling menghormati, dan lalu kemudian dari situ tumbuh kekuatan bersama. Itu yang beliau selalu lakukan sejak dulu ketika berjumpa dengan saya dalam konteks ini. Kalau dalam konteks yang lain, saya sudah jumpa dengan beliau itu sejak awal tahun 2000. Jadi persahabatan saya sama beliau itu sudah 20 tahun. Dan sebelum itu pun saya sudah dengar nama beliau dan kiprah beliau. Artinya bapak-bapak dan saudara, cinta atau sayang kita kepada beliau, selain dengan kita selalu mendoakan, selain dengan selalu mengenang beliau, mengistighfarkan beliau, yang tidak kalah pentingnya adalah meneruskan jejak langkah beliau. Nah, oleh karena itu kepada saya dan kita semua sebagai elemen organisasi dalam yang bersama-sama berjuang. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan yang terakhir sebagai bagian dari iktibar kita adalah bahwa beliau orang yang selalu tepat dalam menempatkan diri. Dan ini penting ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi walaupun ilmu beliau adalah ilmu yang mumpuni, tapi tidak pernah ada ketakaburan dalam perilaku beliau. Kalau kita satu majelis sama beliau itu yang ada adalah seorang yang punya karakter istimewa, mendengar dan tidak berkomentar kecuali kalau diminta. Tidak ada keterburu-buruan, tidak ada keinginan menonjol-jonjolkan diri, tidak ada karakter untuk mengatakan saya yang paling bisa. Jadi majelis ketika beliau hadir,
itu tidak pernah menjadi majelis yang resah, tapi justru majelis yang tenang. Karena karakter beliau, karakter yang menenangkan. Nah, ini saya pikir juga penting ya untuk kita semua. Tidak hanya dalam konteks berorganisasi, tapi juga dalam bermasyarakat, juga dalam berkeluarga, juga dalam bersahabat. Baik dalam masa-masa normal maupun pandemi seperti ini. Mari kita tempatkan diri kita ya, dalam tempat yang tepat, dalam posisi yang proporsional. Ya, mohon maaf ya, bukan karakter kita warga NWDI, murid-murid Al-Maghfurlah untuk kemudian dalam situasi seperti ini kita ikut-ikutan untuk saling menyalahkan, ya, untuk misalnya menghujat, untuk tidak, bukan seperti itu karakter yang dibangun oleh guru kita. Tapi karakter yang dibangun oleh guru kita itu kita menjadi orang yang mampu ya, menghadirkan solusi. Tidak membuat sesuatu yang sedang tidak normal menjadi rusuh, tapi justru kita datang untuk menenangkan. Nah, karena itu saya minta semua bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita tempatkan diri kita pada tempat yang seharusnya. Marilah kita bersikap yang wajar dan proporsional. Katakanlah sebagai warga masyarakat, saya juga ini warga masyarakat, kita semua ketika ada tuntunan-tuntunan dari pemerintah, kita ikuti. Kita ikuti. Karena seperti itu guru kita dulu mengajar. Siapapun pemerintahnya, kita bukan karakter yang memberontak, bukan karakter yang membenci, bukan karakter yang mengumpat pemerintah, tidak. Allahumma aslih wulata umuril muslimin ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah min naf'il ibad wal bilad ya kan. Itu esensi di dalam kita menjadi rakyat atau masyarakat. Jadi ada doa dari kita, ada support dari kita. Nasihat pun kalau kita harus menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kita. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Karena kalau kita sebagai masyarakat ya terbawa oleh katakanlah pembicaraan atau narasi yang dikembangkan oleh sebagian orang yang memandang negatif apapun yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah, maka kita tidak akan selesai dari masalah ini. Tidak akan selesai. Jadi kita tidak akan naik darajat, tapi akan turun darokat. Dalam istilah Al-Quran, dalam istilah ulama, darajat itu naik, darokat itu turun. Jadi kita sebagai bangsa tidak akan naik selesai dari pandemi, bisa pulih dari situasi ini, bisa tetap kokoh dan kuat. Itu akan sulit ya, kalau kita ikut ya dalam suasana saling menyalahkan, apalagi mentertawakan dan tidak mau mengikuti tuntunan-tuntunan dan panduan. Nah, saya ingin sampaikan di sini kenapa saya ya, dalam masalah pandemi ini berusaha mengikuti. Ya, saya ingin supaya bapak-bapak dan saudara juga bisa melihat itu. Ya. Karena kalau kita sebagai tokoh-tokoh atau katakanlah pengurus organisasi, ya orang-orang yang ya katakanlah masih dilihat oleh masyarakat, diikuti, kita kemudian tidak bisa memberi teladan yang baik. Jangan harap masyarakat kita itu juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena itu tahan diri kita, tahan diri, dan mari kita ikuti protokol kesehatan, tuntunan-tuntunan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa keluar ya dari pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tetap kokoh dan kuat, bahkan mudah-mudahan lebih baik dari masa sebelumnya. Terakhir, bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dari sisi saya sebagai seorang yang bergaul dengan beliau. Saya melihat pada beliau itu sosok yang seharusnya dari ahli ilmu. Jadi sosok yang seharusnya dari ahli ilmu.
Apa sosok yang seharusnya dari ahli ilmu? Sosok yang ilmunya itu yusmirul amal, ya, membuahkan amal. Kemudian yusmirul khasyah, menghadirkan rasa, ya, takut kepada Allah. Dan yusmirut tawadhu, menghadirkan kerendahan hati. Itulah sosok beliau yang saya juga ingin bisa seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan juga guru-guru kita semua yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita. Banyak juga tokoh-tokoh NWDI yang wafat pada masa pandemi ini, ya, banyak sekali. Ya, demikian juga ulama-ulama dan para masyayikh, kita doakan beliau-beliau semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati dengan rahmatnya yang maha luas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiqna hadi ila sabilir rasyad wa astaudiukumullah. Jaga kesehatan semua bapak-bapak, saudara-saudara, ya. Kita ini saling kangen, saling sayang, tapi mari kita sabar, jaga kesehatan, masih panjang perjuangan. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.